Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salat. نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا حول ولا Hayya 'alal falah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي Hayya 'alal falah. لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر. La لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيع بعد المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رزق إما نافع ورزق طيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخلاص والصدق والسداد واجعلنا من الراشدين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
وبفضله ورحمته تغفر الذنوب والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، ينادي على الأمة إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رسول الرحمة. ولقد مدحه مولانا في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الرحيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أيها الكرام معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة والمذنبة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ikhwatul iman jamaah Masjid Al-Furqan yang terhormat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita harus banyak bersyukur hari ini sehat dan bisa menunaikan ibadah Jumat di masjid yang indah ini dengan udara yang sejuk. Dan hari ini adalah hari yang perlu difahami keberadaannya, karena kita berada di bulan Rajab tanggal 19 tepatnya. Artinya 1 bulan 10 hari ke depan insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita harus belajar dari murid-murid maha guru kita Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Para sahabat itu mempersiapkan diri untuk menyongsong Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Dan ketika masuk bulan Rajab, ini salah satu Ashhurul Hurum. Sebagaimana kita ketahui dalam Islam ini ada 4 bulan-bulan istimewa, bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan Rajab ini adalah bulan Allah menetapkan kewajiban salat. Ada Isra Mi'raj di sini. Dan salah satu yang ditekankan oleh Allah di bulan-bulan Ashhurul Hurum ini, Allah melarang kita untuk berperang. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Begitu Allah berfirman, jangan mendolimi diri. Bukan hanya berperang. Memang ini menunjukkan bahwa Islam adalah dinus salam, Islam dinur rahmah, Islam dinul mahabbah. Islam itu adalah nuansanya semuanya adalah cinta dan kasih sayang dan kedamaian. Kita tidak boleh perang di bulan-bulan seperti ini, tetapi kalau diserang harus melawan. Itu Islam. Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman orang Yahudi di bulan Rajab ini. Beliau berperang dan bisa mengusir orang-orang Yahudi. Itu sejarah mencatat seperti itu. Namun yang lebih penting lagi adalah kita perlu mengoreksi diri. Bulan Ramadan ini kalau orang melakukan perbuatan dosa, dia punya lipatan ganda nanti dosanya. Karena ini bulan tidak boleh orang melakukan kezaliman. Dan kezaliman itu tidak berarti kita mendolimi diri sendiri. Kita bermaksiat itu kezaliman. Kita membohongi orang itu kezaliman. Kita melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain itu kezaliman. Maka hari ini, bulan ini sebenarnya adalah bulan untuk kita mengadakan introspeksi diri, muhasabah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita sudah punya pengalaman banyak bulan Ramadan. Masjid-masjid biasanya penuh ketika minggu pertama saja. Kemudian minggu kedua, minggu sampai terakhir itu berkurang. Kenapa demikian? Karena banyak umat Islam tidak mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah banyak berpuasa di bulan ini, apalagi di bulan Sya'ban yang akan datang. Bulan Rajab ini para ulama memberi nama Syahrul Ghiras. Bulan kita menanam bibit. Kemudian bibit itu tanahnya digemburkan, diberi pupuk seperti layaknya para petani. Ini bibit ini adalah bibit supaya kita mendapatkan buahnya di bulan Ramadan. Kemudian masuk bulan Sya'ban.
Bulan Sya'ban ini syahrul siqayah. Jadi setelah ditanam bibitnya mulai tumbuh, disiram. Itu Sya'ban. Dan bulan Sya'ban, saudara-saudaraku sekalian saya hormati, ini ada keistimewaan dan Rasulullah SAW banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Para sahabat sampai mengatakan, hampir-hampir saya tidak melihat Rasulullah itu tidak puasa. Tapi Rasulullah tidak penuh berpuasanya, sering artinya itu sering. Dan di bulan Sya'ban ada catatan sejarah yang penting, yaitu pergantian kiblat pada nisfu Sya'ban. Itu ada peristiwa ketika Rasulullah sholat asar di Madinah. Masjidnya sampai sekarang diabadikan, namanya Masjid Qiblatain. Karena Rasulullah pada waktu sholat asar baru dapat 2 rakaat, kemudian turun ayat fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan sholatmu itu menuju Masjidil Haram. Lalu Rasulullah berbalik 180 derajat sehingga satu sholat menghadap 2 kiblat. Masjidnya namanya Masjid Qiblatain. Ini dicatat dalam sejarah. Jadi saudara, kalau pada waktu bulan Rajab ini bulan sholat, kita perlu mengintrospeksi diri. Bagaimana sholat kita? Apakah kita sudah melakukan sholat sunnah muakkadah yang dianjurkan? Apalagi siswa-siswi, saya anjurkan sudah harus berlatih sholat sunnah yang banyak. Sholat malam itu hampir-hampir kalau para santri harusnya selalu dikerjakan, supaya terbiasa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban kita juga harus ikut jejak Rasulullah, lebih banyak berpuasa sunnah, lebih banyak bersedekah, lebih banyak membaca Al-Quran. Mulai bulan Rajab ini sudah harus membaca Al-Quran yang banyak. Dan untuk siswa-siswi, tidak cukup Al-Quran itu dibaca, bahkan tidak cukup Al-Quran itu dihafalkan. Dibaca dan dihafalkan itu untuk tujuan yang lebih mulia. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Itu pertanyaan Allah. Allah tidak pernah dalam Al-Quran mengatakan afala yaqra'una Al-Quran, afala yahfaduna Al-Quran. Tidak ada ayat itu. Yang ada afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi kalau Anda sudah menghafal Al-Quran, itu diteruskan, belajar. Apalagi nanti di bulan Ramadan harus ditargetkan ya. Saya harus belajar berapa halaman yang benar-benar saya fahami. Berdiskusi dengan teman-temannya. Ini nanti akan menolong kita untuk bisa menikmati bulan Ramadan dengan cara yang baik. Saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan yang terhormat, syahrul pembibitan ya. Kemudian syahrul siqayah, lalu nanti pada waktu Ramadan adalah syahrul hasad. Bulan kita memetik buahnya. Kita sudah membuat diri kita ini bersiap diri ya. Sebab kata para cendekiawan, kalau Anda tidak berhasil merencanakan sesuatu untuk dilakukan, maka artinya Anda merencanakan kegagalan. Maka apalagi urusan akhirat, apalagi urusan surga dan neraka, kita harus lebih cermat mempersiapkan diri. Seorang itu bagaimanapun pandainya, bagaimanapun pangkatnya, bagaimanapun kayanya, kalau tidak agamis, untuk apa nanti di akhirat dia menjadi orang susah? Kita menyediakan sekolah ini bukan hanya untuk supaya cendekiawan menjadi pandai, menjadi orang yang hebat, lalu agamanya tidak baik. Tidak ada artinya. Hidup ini yang paling penting adalah agamis, islami. Itu yang harus diperjuangkan. Maka saya perlu menyampaikan, ini adalah kali yang kedua saya khutbah di sini. Karena ini adalah masjid kampus. Masjid kampus harus beda dengan masjid-masjid di luar kampus. Sebab di dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya suratul Jum'ah. Karena begitu penting sholat Jumat ini. Dan kalau kita baca ayatnya ketika Allah berseru kepada umat yang beriman untuk menunaikan ibadah salat Jumat ini, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hei orang-orang yang beriman, itu yang dipanggil. Itu yang dipanggil. Jadi ini adalah masalah besar. Harus dijadikan sebagaimana Rasulullah menggunakan masjid. Para ulama menyebut sholat Jumat ini madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik terutama
SMP, SMA, siswa-siswi yang saya muliakan, yang saya banggakan, harus melihat sekolah ini juga masjid ini bagian dari sekolah. Bahkan para asatidz perlu sekali-sekali menanyakan apa judul atau inti dari apa yang disampaikan oleh khatib pada Jumat yang lalu, didiskusikan supaya betul-betul bisa dinikmati ini. Sebab saudara-saudara, ketika Allah memerintahkan kita sholat Jumat itu menggunakan kata fas'au, as-sa'i. As-sa'i itu adalah usaha ila dzikrillah. Allah tidak mengatakan fas'au ila sholatil Jum'ah, tapi fas'au ila dzikrillah, berzikir dalam arti yang luas. Dan para mufassirin mengartikan zikir di sini adalah khutbatil Jum'ah. Maka hadhihi madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus di benak kita umat Islam, apalagi para cendekiawan, para pelajar ini harus melihat sholat Jumat itu bukan sekedar ibadah ritual. Ini ibadah ta'limiyah. Anda tidak boleh berbicara pada waktu khutbah disampaikan. Bahkan kalau berbicara nggak dapat pahala. Artinya apa? Supaya setiap hari Jumat kita meningkatkan pemahaman kita tentang Islam sehingga kualitas iman dan takwa kita itu semakin berkualitas. Kalau saya lengkapkan ayatnya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkan urusan menjual, dzalikum khairun lakum, itu lebih baik. Lalu ujungnya Allah menyatakan in kuntum ta'lamun, if you know, kalau Anda tahu. Banyak orang tidak tahu. Maka sekali lagi saya tekankan, adik-adik para siswa ini, siswi yang saya muliakan, saya banggakan, harus memanfaatkan sholat Jumat ini sebaik-baiknya. Bahkan perlu membuat catatan-catatan penting. Kalau perlu Anda boleh menulis tapi tidak berbicara. Poin-poinnya ditulis, kemudian dipelajari nanti pada waktu di kelas. Sehingga masjid tidak terpisah dengan sekolah. Masjid juga tempat kita belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqus syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.